alaulah alo tinemu ayu pikati ayu pinangge. Jadi Om Swastiastu. Umat Dharma yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Tuari Sediade dalam Arifda Channel. Mohon di like, di subscribe, dan juga share pada teman-teman semua. Umat Dharma yang berbahagia, di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal istilah Tri Kerangka Dasar, di mana yang pertama itu ada tattva, kemudian etika, dan ada ritual. Nah, topik yang akan saya bawakan dalam kesempatan ini mengarah pada etika. Mengapa demikian? Karena yang diatur dalam Trikaya Parisuddha adalah bagaimana kita beretika agar bisa bergaul di dalam kehidupan ini dan mencapai tujuan dengan baik. Nah, penjabaran etika ini nanti cenderung mengarah pada bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata, dan bagaimana kita bisa berbuat. Sehingga sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Trikaya Parisuddha ini adalah terdiri, jadi secara etimologi terdiri dari 3 kata. Tri, kemudian kaya, kemudian Parisuddha. Tri itu artinya 3, kemudian kaya artinya gerak atau perbuatan, dan Parisuddha itu artinya suci. Sehingga Trikaya Parisuddha ini adalah 3 gerak atau 3 perbuatan yang harus disucikan. Nah, apa saja Trikaya Parisuddha itu? Yang pertama adalah Manacika Parisuddha. Manacika Parisuddha ini adalah bagaimana kita bisa berpikir yang baik. Tentu segala sesuatu yang kita ciptakan, yang kita lakukan, yang kita buat, itu semua bersumber dari pikiran. Tanpa pikiran kita tidak akan bisa bergerak, kita tidak akan bisa berkata, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Sehingga Manacika Parisuddha ini adalah bagaimana kita bisa berpikir yang baik. Kenapa? Ketika kita berpikir yang baik, maka dalam melakukan sesuatu pasti nanti yang terbaik, yang selalu berdasarkan jalan dharma. Manacika Parisuddha ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena jelas disebutkan di dalam Kekawin Ramayana, itu disebutkan bahwa hawa nafsu itu adalah musuh terdekat kita. Tempatnya tidak jauh dari diri kita, sangat dekat dengan diri kita. Nah, artinya apa? Pikiran ini melekat di dalam diri dan tempatnya tidak jauh dari diri sendiri. Sehingga untuk kita berbuat yang baik, maka cenderung berawal dari diri sendiri. Ingin melakukan satu kebaikan, berasal dari diri sendiri. Maka dengan itu, wajiblah kita dituntut untuk selalu memiliki pikiran yang baik. Karena sekali lagi, dengan jalan berpikir yang baik, maka apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan berpikir yang jernih, dengan selalu mengingat Yang Maha Kuasa, maka kita akan selalu mendapatkan pahala yang baik. Jadi caranya berpikir yang baik itu gimana? Caranya berpikir yang positif gimana? Caranya tidak lain, adalah dengan jalan menekan hawa nafsu dan menekan ego kita agar tidak berlebihan. Kita sudah tahu bahwa sesuatu yang dilaksanakan oleh orang lain atau yang dilakukan oleh orang lain itu mungkin salah. Kita harus bisa merenungkan, kita harus bisa memikirkan bahwa kita tidak boleh mengikuti jejaknya dia kalau memang yang dilakukan itu salah. Nah, awalilah dari diri sendiri dulu.
menekan diri agar bisa selalu berpikir positif, tidak menuduh orang lain yang tidak, atau tidak memikirkan orang lain yang tidak sesuai dengan jalan Dharma. Nah, maka dari itu, pikiran yang baik atau manacika parisuddha ini sangat tuntut untuk bisa diaplikasikan di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, wacika. Wacika parisuddha ini tidak lain adalah bagaimana kita bisa berkata yang baik. Tentu sumbernya dulu dari pikiran. Sebelum berkata, pasti nanti berpikir dulu. Sehingga dituntut kita untuk selalu berkata yang baik. Tujuannya apa? Agar tidak menyakiti orang lain, agar kata-kata kita tidak membuat permasalahan, agar apa yang kita katakan tidak di luar ajaran Dharma. Wacika parisuddha itu sangatlah penting diaplikasikan di dalam kehidupan. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam Kekawin Niti Sastra itu sudah disebutkan bahwa wasita nimitanta menemu Laksmi. Karena perkataan, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kata-kata yang bagaimana? Jadi kata-kata yang mengarah ke arah positif, yang sejalan dengan arah Dharma. Jadi akan mampu menghantarkan kita pada arah yang lebih baik atau menghantarkan ke arah kebahagiaan. Kemudian wasita nimitanta pati kebangun. Karena perkataan akan menemukan kematian. Nah, bayangkan, salah mengucapkan sesuatu, salah berkata, mati akibatnya. Jadi luar biasa perkataan itu. Kemudian wasita nimitanta menemu duka. Karena perkataan kita akan menjadi sengsara. Jadi betapa besarnya dampak dari perkataan kita. Karena kita berkata, mungkin perkataan kita salah atau tidak sejalan dengan arah Dharma, maka kesengsaraan akan didapatkan. Kemudian yang terakhir, wasita nimitanta menemu mitra. Nah, kata mitra di sini bukan berarti selingkuhan ya. Jadi mitra yang dimaksud itu adalah sahabat. Karena perkataan kita akan mendapatkan sahabat atau teman. Jadi begitu besarnya pahala yang kita dapatkan ketika kita memang benar-benar mengontrol perkataan atau bisa berkata atau mengucapkan sesuatu dengan baik yang sejalan dengan arah Dharma. Nah, begitu juga sebaliknya. Begitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkan apabila perkataan atau sesuatu yang kita ucapkan berlawanan dengan jalan Dharma. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kaika. Setelah kita berpikir kemudian berkata, timbullah satu gerakan atau perbuatan. Jadi kaika parisuddha ini bagaimana kita bisa berbuat yang baik. Ketika sudah kita berbuat yang baik, maka pada akhirnya nanti apa yang kita ciptakan, apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan apa yang kita lakukan tentu mengarah ke arah yang sejalan dengan jalan Dharma. Kaika parisuddha ini juga merupakan poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya di dalam kaika ini justru ada hubungan yang erat dengan hukum karma. Kenapa begitu? Saya mengambil sebuah semboyan yang sering diucapkan oleh para tokoh Hindu kita. Jadi, alaulah Allah tinemu, ayu kati, ayu pinanggi. Jadi kalau kita berbuat yang buruk, maka buruk nanti hasilnya. Nah, sebaliknya apabila kita berbuat yang baik, maka baiklah nanti hasilnya. Dengan kebaikan itu tentu nanti kita akan menjadi orang yang dicontoh, kemudian orang yang mampu membuat sesuatu yang dilakukan atau diperbuat itu akan menjadi lebih baik dan menghantarkan kepada kehidupan yang lebih baik, yang lebih harmonis dan yang lebih bahagia. Umat sedharma yang berbahagia. Adapun makna yang terdapat dalam ajaran Trikaya Parisuddha ini
sebenarnya sangat banyak dan sangat besar maknanya untuk umat di dunia ini. Namun dalam kesempatan ini saya akan mengupas kembali apa makna yang terdapat dalam Trikaya Parisuda ini yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makna yang pertama, dengan adanya ajaran Trikaya Parisuda ini, kita tentu akan mampu berpikir, kemudian berkata, dan juga berbuat sesuai dengan jalan yang baik, sesuai dengan ajaran Dharma. Dan pikiran, perkataan, kemudian perbuatan kita akan selalu mengarah ke arah yang positif. Kemudian dengan ajaran Trikaya Parisuda ini, setiap orang nanti akan merasa lebih aman dan nyaman dan juga tentram di dalam hidupnya, tidak was-was dalam hidupnya, dan tidak memiliki rasa curiga, tidak memiliki pikiran-pikiran negatif, tidak memiliki pikiran atau mungkin perkataan atau mungkin perbuatan yang di luar ajaran Dharma. Semuanya akan mengarah pada kedamaian, ketentraman, dan juga kebahagiaan akan dunia yang begitu besar ini, yang membuat hidup kita nanti akan menjadi lebih makmur ke depan. Umat Dharma yang berbahagia, jadi sebelum saya akhiri, izinkanlah saya untuk menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi yang pertama, Trikaya Parisuda ini adalah 3 gerak atau perbuatan yang harus disucikan, yang patut kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya ajaran Trikaya Parisuda, tentu kita akan menjadi lebih baik untuk ke depan, baik dari pola pikir, kemudian cara berkata, kemudian cara berbuat, itu semuanya akan mengarah ke jalan Dharma dan menghantarkan kita pada hidup yang lebih bahagia. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah dalam penyampaian saya atau kurang berkenan di dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Tidak ada gading yang tertak, tidak ada manusia yang sempurna. Apabila salah, maafkanlah, dan bila benar, aplikasikanlah. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.